Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di masa pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan kita. Jaga kebersihan dan tetap ikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Baik anak-anak, tujuan Bu Hana membuat video ini agar kalian bisa mengetahui materi apa saja yang ingin Bu Hana berikan untuk kalian. Nah, di materi ini nanti kalian akan belajar tentang fungsi dan tujuan kitabku. Nah, dimana sebelum kalian memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Setelah ini Bu Hana akan sampaikan materinya. Kalian dengarkan baik-baik. Oke, kita lihat materinya. Baik, Bu Guru akan memulai dari Al-Quran terlebih dahulu. Apakah anak-anak tahu apa itu Al-Quran? Jadi, Al-Quran itu merupakan kata benda bentuk dasar masdar yang bersinonim dengan kata al-qari'ah, berarti bacaan. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Qiyamah ayat 18-19 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, fa'idha qara'nahu tabqur'ana summa inna alaina bayana. Nah, yang artinya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Qis Al-Qiyamah ayat 18-19. Nah, kata qanaah di sini berarti qiraatahu, bacaannya ya. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran itu ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tertulis pada beberapa mushaf. Kemudian disampaikan kita secara mutawatir, membacanya mendapat pahala, bagi yang membacanya akan mendapat pahala, dan merupakan tantangan walaupun pada surat yang paling pendek-pendek. Kemudian sementara menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui Ruhul Amin atau malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan isinya dijamin kebenarannya sebagai hujah kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia, petunjuk dalam beribadah, serta dipandang ibadah membacanya, terhimpun dalam mushaf yang dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Kemudian diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir. Jadi, itu pengertian dari Al-Quran. Yang selanjutnya untuk kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran di dalam Islam ini sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Nah, jadi sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu arti dari Kis An-Nisa ayat 59. Kemudian dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kedudukan Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia. Dan tidak ada sedikitpun keraguan padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, itu kedudukan Al-Quran. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Apa sih tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran? Di antaranya, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, ini sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, petunjuk Al-Quran tersebut manusia akan mempunyai arahan dan tujuan hidup yang jelas. Kehidupannya akan tertata. Ya, jadi kalau kita mengamalkan fungsi dan tujuan Al-Quran ini, kehidupan kita akan lebih tertata lagi. Banyak ya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Beberapa di antaranya yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil atau yang salah. Nah, atau ada ayat lain yang berfungsi sebagai petunjuk manusia juga. Ada ayat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau kalian sering-seringlah membaca Al-Quran, karena dengan di situ kamu membaca, terus kamu pelajari, maka kamu akan kehidupannya itu akan tertata. Ya. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dan tujuan Al-Quran yang selanjutnya, Al-Quran ini sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya itu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ya. Dalam pembahasan sebelumnya, kita dijelaskan bahwa Al-Quran lah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap. Kemudian ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja. Kemudian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran ini mutlak kebenarannya, ajaran yang paling sempurna. Jadi tidak ada kitab yang lain yang paling sempurna kecuali Al-Quran.
Kemudian ajaran Al-Quran ini di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi Al-Quran ini berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah hukum, dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Kita itu harus yakin bahwa Allah itu ada, ya. Kemudian tentang ibadah, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, gitu ya. Kemudian akhlak, bagaimana ketika kita bertamu ke tetangga atau ke orang tua, bagaimana kita berbicara terhadap orang yang lebih tua, gitu ya, berjalan di depan orang yang lebih tua. Nah, itu ada semua di dalam Al-Quran. Kemudian hukum-hukumnya, hukum berzina, kemudian hukum menikah, ya, itu ada semua. Dan pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di dalam Al-Quran itu ada. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Nah, jadi gini, Al-Quran ini merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Nah, dalam kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagai orang yang beriman, taat dan salih. Namun ada pula sebagian yang lain yang kafir, sering maksiat dan tidak salih. Nah, kepada mereka yang salih, Allah itu menjanjikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia itu mungkin diberikan kesehatan. Kesehatan itu bermacam-macam. Kebahagiaan, punya rumah yang bagus, punya karir yang sukses. Nah, itu sudah termasuk yang dijanjikan Allah oleh Allah. Selain itu, Allah juga menjanjikan di akhirat apa yang dijanjikan, yaitu surga bagi orang-orang yang salih, karena keridhoannya dari Allah. Sebaliknya, kepada orang yang kafir, Allah itu juga menjanjikan di dunia juga dia hidupnya kesusahan, tambah lagi di akhirat juga kesusahan. Allah juga menjanjikan di akhirat, yaitu neraka bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau menyembah Allah, dia yang sukanya malah menyembah berhala, terus selalu yakin dengan misalnya batu besar dikasih dipuja-puja misalnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kafir. Ya, jadi itu fungsi dan tujuan dari Al-Quran. Untuk lebih pokoknya, ya, jadi fungsi dan tujuan Al-Quran itu fungsinya yang pertama jelas tadi, ya, sebagai sumber ajaran Islam, kemudian sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagai pembeda antara yang baik dan yang benar, sebagai pembeda antara yang baik dan yang salah maksudnya. Kemudian sebagai peringatan dan penyejuk. Kalau kita mungkin lagi suntuk, cobalah membaca Al-Quran. Nah, nanti hatinya bisa sejuk, pikirannya juga fresh. Kemudian sebagai paduan dalam menyelesaikan sesuatu yang timbul di tengah masyarakat. Mungkin ada perselisihan apa, kita buka coba di Al-Quran misalnya. Nah, nanti bisa terselesaikan. Kemudian sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Kenapa? Ya jelas karena diturunkannya Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran tadi sudah dijelaskan, ya, untuk lebih singkatnya ini. Pertama, sebagai petunjuk dan nikmat yang paling besar. Kita itu diturunkan Al-Quran, adanya Al-Quran itu sebagai petunjuknya kita agar kita bisa hidup tertata. Nah, kita bisa belajar dari Al-Quran. Dimulai dari kita belajar terlebih dahulu Al-Quran.
Kemudian bacaannya bagaimana? Setelah itu, setelah kita menguasai bacaannya baik benarnya, ya, kita sambil membuka-buka artinya. Nah, dari situ kita akan mengetahui. Kemudian sebagai petunjuk bagi kehidupan kita dan juga nikmat yang diperoleh dari petunjuk tersebut. Kemudian sebagai pedoman. Terus untuk beribadah kepada Allah dengan membacanya. Setiap kita membaca meski hanya satu ayat, nah kita sudah mendapatkan pahala. Itu tujuannya. Kalau kita membaca sampai berjuz-juz, wah, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian untuk dipelajari isi dan kandungannya tadi ya. Maksudnya ini apa toh? Kita baca mungkin di surat Al-Baqarah ayat 2 misalnya, kita baca terus kemudian kita cari artinya. Oh, artinya ini gitu ya. Kemudian untuk diamalkan jelas. Setelah kita mengetahui isinya dari Al-Qur'an itu, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tata cara kita makan bagaimana yang baik dan benar. Tata cara berpuasa itu yang baik dan yang benar itu bagaimana. Nah, itu semua ada di Al-Qur'an. Baik, kita mulai dari surah Al-Mu'min terlebih dahulu, yaitu tentang proses kejadian manusia. Kita baca ayatnya, ayat 12 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatin fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfatin alaqah khalaqnal alaqah mudghah fa khalaqnal mudghah ghidaman fa kasawna nal 'idama lahman summa ansha'nahu khalaqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat Al-Mu'min ayat 14 sampai 12 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau dalam rahim ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu dari segumpal darah itu kami bungkus dan kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk ya seperti kita ini, manusia. Maka Maha Suci Allah lah pencipta yang paling baik. Yang paling ciptakan manusia yang paling baik itu, yang paling sempurna itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu diberikan akal, diberikan kaki, tangan, mata ya untuk melihat dan sebagainya. Yang selanjutnya itu surat An-Nahl ayat 78 tentang kewajiban manusia untuk bersyukur. Bu Guru bacakan terlebih dahulu ayatnya, kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alna lakumus sama' wal absyara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu selalu bersyukur. Nah, tadi yang sudah Ibu bicarakan sedikit ya. Jadi di dalam surat An-Nahl ini kita itu disuruh, kewajiban kita disuruh bersyukur. Tadinya kamu yang kamu baru dikeluarkan dari perut ibumu itu kamu belum bisa melihat, kamu belum bisa ngomong aku pengen permen atau aku pengen HP, aku pengen sepeda motor, kan yang belum bisa. Nah, jadi ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu ya, sampai kamu bisa segede ini, kamu harus bersyukur. Kamu diberikan kesehatan, kamu diberikan otak untuk berpikir, kamu diberikan mata untuk melihat, kamu diberikan tangan untuk bisa mengendarai sepeda, meniti sepeda, untuk bisa makan, untuk bisa nyongkel-nyongkel ya,
untuk bisa kaki untuk bisa berjalan, itu semua dari siapa? Dari Allah. Makanya kita tidak boleh sombong, kita harus selalu bersyukur atas pemberian Allah. Ya, kamu sudah dibelikan HP oleh orang tuamu, kan kalau sudah dewasa gini ya, sudah memiliki HP, nah kamu digunakan sebaik mungkin, jangan malah buat WA-an terus. Kamu isilah di dalam HP kamu itu aplikasi yang bermanfaat seperti Al-Quran gitu ya. Nah, dari situ kamu bisa belajar dimanapun kamu berada. Nah, itu kewajiban kamu untuk selalu bersyukur itu harus kamu jalankan terus, tidak boleh terputus, karena dengan bersyukur kamu selalu akan diberikan ditambah lagi nikmatnya gitu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 tentang khalifah di muka bumi. Bu Guru bacakan, anak-anak dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wan nahanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi kandungan surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ini bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan, nah sudah disampaikan kepada para malaikat bahwa dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Allah ini menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Nah, yang dimaksud khalifah itu berarti pengganti atau yang menggantikan yang datang sesudah siapa yang datang. Nah, kemudian ulama ada yang mengartikan bahwa khalifah ialah menggantikan Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah ini menunjuk manusia sebagai khalifah merupakan penghormatan kepadanya karena kelebihannya dibanding makhluk lain. Tapi tidak terkecuali malaikat ya. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu tadi yang sudah berkali-kali bicarakan, karena diciptakan yang paling sempurna. Nah, jadi itu ya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Allah itu memang sudah berdialog, terjadi dialog antara Allah dengan manusia, dengan malaikat. Kalau Allah ini ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu surat Az-Zariyat ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi kepadaku. Nah, Bu Guru akan jelaskan ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa ya. Jadi tidak lain, Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk menyembah kepada Allah. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan jin adalah untuk beribadah juga kepada Allah. Jadi jin ini diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah, namun hanya jin itu kala itu melanggar ya, jadi sudah termasuk terkutuk gitu ya. Kemudian seharusnya jin ini manut, kalau manut dia akan seperti malaikat. Berdasarkan ayat ini, maka dapat Guru simpulkan bahwa kita itu harus memperbanyak ibadah kita sebagai wujud syukur dan iman kepada Allah.
sehingga nanti apa yang kita lakukan itu dapat kita pertanggungjawabkan oleh Allah di hari kiamat kelak, ya. Jadi itu materi dari Bu Guru, nanti Bu Guru akan berikan tugas untuk anak-anak. Oke, sambil anak-anak pelajari, nanti Bu Guru bentuk kelompok, terus nanti kalian mengerjakan tugas. Yang selanjutnya, Bu Guru akan tanya nih, bagaimana sih jika kalian atau apa bahayanya meninggalkan Al-Quran? Ada yang tahu? Nah, bahaya meninggalkan Al-Quran itu yang pertama, dia akan mengalami kesesatan. Ya, maksudnya bukan sesat kita mau ke, misalnya mau beli gorengan, disesatkan beli racun gitu, enggak ya. Maksudnya mengalami kesesatan itu, jadi hidup itu tidak terarah gitu. Jadi kita tersesat. Ya, jadi hidupnya tidak terarah, sak kepenake dhewe, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, merasakan hati yang sempit dan gersang. Jadi kita itu rasanya hatinya itu seperti mati ya, hampa ya. Sama orang yang lebih tua kita berbicara jorok misalnya, itu juga tidak mempunyai malu. Karena apa? Hatinya itu sudah sempit dan gersang. Yang ketiga juga kebutaan hati. Kebutaan hati juga sama tadi ya. Kita itu tidak diberi perasaan. Kayak perasaannya kita itu sudah hilang. Misalnya, kita menyakiti orang tua. Ngomong sama orang tua yang jelek, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah dibutakan hatinya. Gitu ya. Kemudian hati menjadi keras dan membatu. Misalnya disuruh apa-apa tidak mau, pengennya menang sendiri. Nah, itu keras hatinya. Kemudian akan lupa diri. Terus bersahabat dengan setan, itu yang lebih jelas. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, ya kita akan bersahabat dengan setan. Kemudian merasakan kehidupan yang serba sulit. Kok hidupnya nggak bisa berubah-ubah ya? Kok hidupnya mau menjalankan apapun kok sulit ya? Nah, karena kita kurang dekat sama Allah, kurang dekat dengan Al-Quran juga. Kemudian kita merasa kehinaan. Jadi, kalau kita meninggalkan Al-Quran, itu sangat berbahaya. Karena kita akan mengalami tadi, kesesatan, merasakan hal yang sangat, hatinya ini keras seperti batu, inginnya marah-marah gitu ya. Kemudian kita kebutaan hatinya tadi menjadi sempit itu ya. Kemudian kita akan lupa diri kita sendiri, bersahabat dengan setan, kemudian merusak kehidupan yang serba sulit dan merasakan kehinaan. Nah, jadi itu bahaya meninggalkan Al-Quran. Baik, jadi inti materi pada hari ini itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, bahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kenabiannya dan kerasulannya. Nah, selain itu Al-Quran juga sebagai pemberi kabar gembira dan obat hati yang sempit. Jadi itu inti materi dari hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini Bu Hana akan berikan anak-anak tugas, kalian kerjakan seharusnya ini tugasnya untuk kelompok karena kita pandemi, maka dikerjakan secara sendiri-sendiri. Untuk mengakhiri, nanti Bu Hana berikan tugasnya. Nah, untuk mengakhiri kita membaca hamdalah dan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih anak-anak. Semoga video yang Bu Guru Bu Hana berikan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Apabila ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Hana lewat WhatsApp. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak, tetap semangat dan semoga Allah selalu melindungi anak-anak dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.